sebuah prinsip yang menjadi dasar dari pergerakan air dalam rumah tangga. Itu adalah hukum Bernoulli yang mengungkapkan rahasia aliran yang mengagumkan. Mari kita memahami dan menjelajahi kekuatan luar biasa dari hukum ini saat kita memasuki dunia aliran air dalam rumah tangga. Definisi mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang mekanika yang mempelajari pergerakan dari fluida yang dapat diamati dalam bentuk cairan maupun gas. Mekanika fluida dapat dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Apa sih itu? Fluida statis mempelajari fluida pada kondisi diam. Sementara fluida dinamis mempelajari fluida pada kondisi bergerak atau mengalir. Dari keran yang mengalirkan air dengan tekanan tinggi, dan shower yang memberikan sensasi menyegarkan, bersiaplah untuk terpesona oleh keindahan dan keajaiban aliran air yang tunduk pada hukum Bernoulli. Saksikanlah bagaimana prinsip Bernoulli menggerakkan setiap tetes air, menciptakan harmoni dan efisiensi dalam rumah tangga. Ayo ikuti kami dalam petualangan ini, menjelajahi hukum Bernoulli yang tak terbantahkan dalam aliran air rumah tangga. Mekanika fluida pada saluran rumah. Mekanika fluida adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perilaku fluida atau zat yang dapat mengalir seperti air dalam berbagai situasi. Lalu gunanya untuk apa? Dalam konteks saluran air rumah, mekanika fluida berguna untuk memahami bagaimana air mengalir melalui pipa dan saluran air yang berada di rumah. Mekanika fluida dalam saluran rumah melibatkan studi perilaku fluida, terutama air dalam saluran dan pipa rumah. Konsep dasar yang relevan meliputi aliran fluida atau laminar turbulen, termasuk hukum kontinuitas, hukum Bernoulli, dan pengaruh gesekan. Penerapan mekanika fluida dapat membantu merancang sistem saluran air rumah yang efisien, termasuk pemilihan diameter pipa yang tepat dan penggunaan katup serta pompa. Karakteristik aliran di dalam saluran atau pipa. Aliran di dalam suatu saluran selalu disertai dengan friksi aliran yang jika terlalu cepat akan menimbulkan pressure drop yang tinggi. Sedangkan aliran yang terlalu lambat, pressure dropnya akan rendah, akan tetapi tidak efisien. Lalu pada kecepatan aliran ada yang perlu dibatasi loh. Nah, yang perlu dibatasi kita harus memperhatikan besarnya daya yang dibutuhkan, masalah erosi pada dinding pipa, masalah pembentukan deposit atau endapan, yang terakhir ada tingkat kebisingan yang terjadi. Hukum Bernoulli. Seperti yang sudah kita tahu, hukum Bernoulli mempunyai rumus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan fluida, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian fluida. Lalu untuk selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari hukum Bernoulli.
Setelah kita mengetahui soal dari gambaran pipa di atas, kita akan menyelesaikannya dengan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli seperti yang di bawah ini. Nah, untuk mencari kecepatan air di pipa kamar mandi di lantai 2 dapat menggunakan prinsip kontinuitas. Luas penampang pipa pada kedua titik dapat dihitung berdasarkan diameter 4 cm dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Tekanan air di pipa kamar mandi di lantai 2 dapat ditemukan. P1 merupakan tekanan pompa sebesar 3 atm dan dengan mengabaikan kerugian energi akibat gesekan, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung tekanan air di pipa kamar mandi di lantai 2. Ketinggian lantai 2 dari permukaan tanah adalah 5 meter. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip tersebut, yaitu prinsip kontinuitas dan prinsip Bernoulli, dapat dihitung kecepatan dan tekanan air di pipa kamar mandi di lantai 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum Bernoulli memiliki peran penting dalam menjelaskan aliran air dalam saluran-saluran rumah. Prinsip ini membantu kita memahami bagaimana tekanan dan kecepatan air saling berhubungan serta memberikan dasar untuk merancang sistem saluran air yang efisien dan aman. Dengan memahami dan menerapkan prinsip hukum Bernoulli, kita dapat mengoptimalkan penggunaan air di dalam rumah kita dengan menjaga kenyamanan serta keberlangsungan sistem saluran air. Jadi, jangan lupakan prinsip hukum Bernoulli ketika merencanakan